Sahabat GPB dimanapun berada, dalam program Night Call GPB, saya, Pendeta Marlina Nova Elizabeth Prawito Pendewa, Pendeta Jemaat GPB Sejahtera Bandung, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum bersama-sama kita masuk dalam istirahat. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua terlebih dahulu untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini sebelum kami masuk dalam istirahat, kami bersama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan Allah sendiri, supaya kami membaca dengan teliti, kami mendengar dengan seksama, bahkan juga kami bersama-sama juga mengerti dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami sebagai orang-orang percaya berdampak membawa damai sejahtera kasih dari Tuhan bagi dunia ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkati, supaya hamba-Mu juga dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga melakukan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Di dalam nama Bapa Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan malam hari ini terambil dari Kejadian pasal 37. Mari bersama-sama kita buka Kejadian pasal 37 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi. Tampaknya matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Mimpi Mengusik Ketidakadilan. Dunia di mana kita tinggal terasa tidak adil. Ada kalanya orang yang benar justru menderita, sementara orang yang jahat terlihat sukses. Situasi inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, salah satu anak dari Yakub. Yusuf dikasih disayangi oleh Yakub ayahnya, namun dibenci oleh saudara-saudaranya. Ditambah lagi ketika Yusuf bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 11 berkas gandum dan juga benda di langit, baik itu matahari, bahkan juga bulan, yang menyimbolkan bahwa 11 saudaranya, bahkan ayah ibunya suatu saat akan sujud menyembah atau menghormatinya. Sahabat GPB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini,
Dimulai tadi dari ayat yang kelima sampai dengan ayat 11. Di situ disampaikan dimulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Yusuf dengan polosnya menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Tentunya saudara-saudara yang mendengarkan hal itu semakin membenci Yusuf. Di sini saudara-saudara GPB kita melihat bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita, baik melalui mimpi maupun lewat panggilan di dalam kehidupan kita untuk melakukan karya keselamatan Allah, seringkali dipertanyakan atau ditentang oleh orang-orang di sekitar kita. Ketidakadilan itu terjadi karena ada iri hati melihat jabatan posisi yang Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11 diceritakan kembali bagaimana Yusuf bermimpi lagi. Tidak hanya melihat 11 berkas gandum, tetapi juga tadi dikatakan melihat benda di langit. Yakub sebagai ayahnya yang ada menegur Yusuf. Apakah arti mimpimu itu? Apakah kami ayah dan ibumu dan saudara-saudaramu sujud menyembahmu? Namun Yakub yang mendengar perkataan Yusuf anaknya juga tetap menyimpan perkataan itu dalam hatinya. Sahabat GPB yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana rencana Allah itu untuk dunia ini yang memberikan keselamatan bagi dunia ini lewat Yusuf. Yusuf dipakai oleh Allah untuk melakukan rencana keselamatan. Bukan hanya bagi dia dan keluarganya, tetapi juga bagi bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk bangsa Mesir sendiri. Yang kita bisa belajar bersama bahwa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, ini juga kita bisa melihat bersama. Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat GPB, termasuk saya, juga adalah orang-orang yang dipanggil untuk melanjutkan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Namun kita melihat hal itu tidak mudah seperti yang dialami oleh Yusuf. Bagaimana Yusuf disakiti, bagaimana Yusuf dijual, bagaimana Yusuf dipenjara, bagaimana Yusuf dibenci, baik dari pihak keluarganya, dalam hal ini saudara-saudaranya, maupun juga orang-orang di sekitar. Demikian juga dengan kita. Ketika pun kita mengalami dibenci, disakiti, dijahati oleh orang-orang yang ada demi kita melakukan kebenaran, mari bersama-sama kita tetap menyatakan karya keselamatan Allah, membawa damai, sukacita, kasih dan ketuhanan ciptaan dimanapun kita berada. Yang kedua yang kita belajar dari Yusuf adalah tetap memiliki karakter yang kuat, iman yang teguh seperti Yusuf. Tidak ada akan bisa kejahatan manusia menghalangi rencana Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama. Ketika pun tadi kita mengalami hal di mana kita disakiti, dijahati, dibenci dan diiri oleh orang-orang di sekitar kita, karakter kehidupan kita yang sudah setia dan taat kepada Tuhan jangan pernah berubah. Mari kita tetap memiliki mental yang kuat, iman yang teguh, tetap menyatakan kebenaran yang ada. Percayalah bahwa kita tidak sendiri. Allah tetap menyertai kita untuk melakukan karya keselamatan bagi dunia ini. Itulah tujuan panggilan pengutusan Allah bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah renungan pembaca firman Tuhan pada malam hari ini, sahabat GPB. Dan mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati supaya firman yang kami dengarkan ini Tuhan kami lakukan dengan baik. Dan kami berdoa untuk program GPB dengan kegiatan night call dan morning call yang ada. Berkati semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Supaya kegiatan night call dan morning call yang ada ya Tuhan
dapat membantu memberikan penguatan dan juga penghiburan bagi setiap pembaca dan pendengar firman Tuhan yang ada, supaya di tengah pergumulan mereka terus kuat di dalam iman dan mengandalkan Tuhan di tengah persoalan hidup mereka. Saat ini kami akan istirahat, ya Allah Bapa di sorga, jaga dan lindungi kami. Dan biarlah kami tidur dengan tenang, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Dan besok pagi kami akan bangun untuk melakukan karya keselamatan Tuhan di tengah kebersamaan keluarga, di tengah kebersamaan masyarakat, lewat usaha dan pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan yang ada. Terpujilah Engkau Bapa dalam kerajaan sorga. Dalam nama Bapa Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPB. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.